dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat, ya. Dapat merobek-robek kebinekaan kita, ya, karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, tidak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Nah ini yang, jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ya, karena kalau mau Jakarta aman, yang model begini harus kita selesaikan. Polda Metro Jaya juga memastikan akan menangkap Muhammad Rizik Syihab. Penangkapan dan penetapan tersangka ini dilakukan polisi karena upaya pemanggilan dan pemeriksaan Rizik sebagai saksi untuk mengklarifikasi telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ya, saudara MRS, jadi saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Kapolda Metro Jaya akan menindak organisasi masyarakat ataupun perorangan yang melakukan tindak pidana dan meresahkan warga Jakarta. Istilah Kapolda Metro Jaya, tidak ada gigi mundur dalam menindak tegas pelaku pidana. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan akan melakukan tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat maupun perorangan yang melakukan tindak pidana dan meresahkan masyarakat. Polda Metro Jaya murni melakukan penegakan hukum. Siapapun yang melakukan tindak pidana yang mengganggu social order ini pasti kami tindak. Perangai-perangai seperti ini kan, tabiat-tabiat seperti ini kan sudah lama masyarakat minta dihilangkan. Saya selaku Kapolda memiliki tanggung jawab untuk melawan yang begini-gini. Jangan sampai nanti masyarakat kesel sama saya. Ini gimana sih? Kapolda kok diam-diam aja? Ada preman, ada bandar narkoba, ya toh? Ada yang tiap hari mengancam, memfitnah, menyebarkan rasa permusuhan, didiamin. It's now or never, ya. Kalau kita harus menang menghadapi yang perilaku-perilaku yang seperti ini, ya. Marwah negara ini harus kita jaga. Tidak boleh ada satupun kelompok yang merasa dirinya di atas negara. Meski tidak menjelaskan organisasi masyarakat yang dituju, namun kasus terakhir terkait pelanggaran undang-undang karantina dan protokol kesehatan, Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus kerumunan di Jakarta. Dan tersangka ini pun telah dicekal ke luar negeri. Saat ini kami telah menerima surat permintaan pencegahan atas nama HRS, CS, ada 5 orang lainnya, jadi total 6 orang dari Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember dan suratnya kita terima pada tanggal 8 Desember. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sistem cegah tangkal yang terkoneksi di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu tempat keluar masuknya wilayah Indonesia. Sementara itu, kuasa hukum Rizik Syihab Yanwar Aziz mendatangi Polda Metro Jaya Jumat pagi untuk meminta surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Kapan waktunya? Kita insya Allah akan penuhi. Pasti. Insya Allah kita akan penuhi. Seperti itu. Tergantung suratnya. Tadinya kan kalau rencananya tidak ada dinamika yang kemarin ini, Senin ini kita akan datang. Kadrun omong kosong. Untuk tempatnya saya belum bisa memberitahukan. Udah diancam tangkap baru mau datang. Karena ada di Biang. Polda Metro Jaya mengatakan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Pemimpin FPI itu dijerat pasal tentang penghasutan dan upaya melawan petugas. Rizik Syihab sendiri diketahui sudah 6 kali menjadi tersangka berbagai kasus hukum sejak tahun 2001. Liputan Metro TV. Dan saat ini kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Barat masih terlihat lengang. Sudah ada reporter Soza Hutapea di sana yang akan memberikan informasi selengkapnya. Soza, apakah ada penjagaan khusus di kawasan Petamburan 3 hingga malam hari ini?
memantau langsung dari kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar akses masuk menuju Jalan Petamburan 3 yang merupakan kediaman dari MRS dan juga kantor dari Sekretariat DPP FPI pada malam hari ini. Dan juga sepanjang hari ini kami memantau tidak ada penjagaan khusus yang dilakukan baik oleh Laskar FPI maupun pihak-pihak lainnya seperti beberapa hari sebelumnya. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari warga sekitar dan pengamatan yang kami lakukan, terakhir kali terjadi pengamanan yang cukup ketat di lokasi ini terjadi pada hari Selasa lalu, yaitu sekitar tanggal 8 Desember saat dilakukan pemulangan jenazah 6 orang anggota FPI dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan sampai dengan saat ini kami memantau situasi di sekitar kawasan Petamburan, Jakarta Pusat terpantau lengang, baik itu di Jalan Raya KS Tubun, arus lalu lintas di kedua arahnya berjalan dengan normal. Dan kita ketahui bersama bahwa pihak kepolisian telah menetapkan MRS sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa yang disebut memuat unsur pidana. Selain MRS masih ada 5 orang tersangka lainnya, yaitu yang berinisial HU, AA, MS, SL, dan juga HI. Karena orang tersangka ini saat ini sudah dilakukan pencekalan ke luar negeri oleh pihak kepolisian, di mana suratnya telah dilayangkan sejak tanggal 7 Desember lalu. Dan mereka disebut telah Bravo Polri, Bravo TNI. MRS sendiri disebut melanggar pasal 160 KUHP dan juga pasal 216 KUHP. Eva. Soza Polda Metro Jaya memastikan akan menangkap Rizik Syihab. Lalu apakah ada informasi kapan Rizik Syihab dan 5 tersangka lainnya akan ditangkap oleh pihak kepolisian? Betul sekali bahwa dari pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka akan menangkap MRS dan juga 5 orang tersangka lainnya. Namun sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi kapan hal tersebut akan dilakukan. Namun tadi siang kami mengetahui bahwa dari tim kuasa hukum FPI Yanwar Aziz ini mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk menemui penyidik. Tujuannya ialah untuk mencari tahu kapan jadwal pemeriksaan terhadap MRS dan juga 5 tersangka lainnya akan dilakukan pasca ditetapkan sebagai tersangka. Namun Eva dan juga pemirsa, jika kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini tidak bisa dilakukan karena sebelumnya pemanggilan secara sah terhadap MRS ini telah dilakukan sebanyak 2 kali dan 2 kali itu pula ia mangkir. Dan oleh karena itu sebenarnya upaya hukum yang bisa dilakukan ialah menjemput paksa MRS. Namun nyatanya tanggal 10 Desember kemarin dari pihak kepolisian telah menetapkan statusnya sebagai tersangka. Dan jika kita melihat lagi ke dalam KUHP, maka hal yang dapat dilakukan berikutnya ialah menangkap MRS dan juga 5 tersangka lainnya. Ini dimuat dalam pasal 19 ayat 1 KUHP, di mana penangkapan ini tidak diperlukan surat pendahulu, berbeda dengan jika pemeriksaan saksi dilakukan. Oleh karena itu, kapan jadwal penangkapan ini akan dilakukan, ini merupakan kewenangan penuh dari pihak penyidik. Demikian, Eva. Baik, terima kasih Soza Hutapea untuk informasi Anda. Pemirsa, sementara itu Barreskrim Polri terus mendalami kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian oleh anggota FPI di jalur tol Jakarta Cikampek Karawang Barat, Jawa Barat. Hingga saat ini penyidik Barreskrim Polri telah memeriksa 14 orang saksi. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono menyatakan penyidik Barreskrim Polri terus mendalami kasus penyerangan terhadap petugas kepolisian oleh anggota FPI di jalan tol Jakarta Cikampek Karawang Barat, Jawa Barat pada 7 Desember lalu. Penyidik terus bekerja untuk mencari fakta-fakta sesuai dengan kejadian. Argo menyebut saat ini penyidik Barreskrim Polri telah memeriksa 14 orang. Selain meminta keterangan dari para saksi, polisi juga membuka layanan aduan masyarakat atau hotline jika ada masyarakat yang memiliki informasi dan ingin menyampaikan kepada aparat. Jadi untuk perkembangannya ya, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim. Untuk sementara ini kita sedang memeriksa 14 saksi. Jadi nanti akan kita buktikan mulai dari TKP pertama, dari Sentul, nanti kita harus cari saksi di sana. Tentang keberangkatannya seperti apa ya. Nanti kita perlu membuat saksi, mencari saksi, sampai nanti ke TKP berikutnya, dengan ada insiden, ya, kemudian ada TKP berikutnya. Semua saksi yang melihat, yang mendengar, silakan, nanti kita periksa semuanya. Lurah Cipete Utara, Jakarta Selatan diduga dikeroyok di